kasih Pak Yudi untuk waktunya di pagi hari ini. Saya selaku pengawas Pos akan melaksanakan coaching terhadap jenengan selaku kepala sekolah SMK 5 Malang. Nanti kita ya waktunya 10 sampai 15 menit lah ke depannya. Ya di sini nanti kita mulai. Ini dari pengalaman Bapak Yudi selaku kepala sekolah 5 yang sudah hampir 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun Pak. 3 tahun untuk melaksanakan kepemimpinan di SMK ini. Harapan apa yang Bapak Yudi inginkan untuk SMK ini? Terima kasih Pak Aris selaku pengawas SMK Bima. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah datang ke SMK Bima untuk selalu berkoordinasi tentang perkembangan dari SMK Bima. Harapan kami dari SMK Bima ini ke depannya itu bisa terus bersaing Pak, terus bersaing dalam artian kita dari segi peserta didiknya, kemudian dari segi kemampuan anaknya, terutama untuk mereka bisa menghadapi dunia industri, kemudian anak-anak ini bisa terserap dengan baik selayaknya dengan SMK-SMK yang memang di lingkungan Kecamatan Pemalang ini, terutama kita itu memang tergolong dalam kategori SMK yang memang butuh perhatian khusus dari baik itu dari pengawas ataupun dari sekretariat. Dan kedepannya yang tadi saya katakan, kita harus SMK Bima ini harus bisa bersaing dengan SMK-SMK yang lain. Jadi itu yang saya harapkan nantinya di tahun kedepannya dengan tahun ajaran baru kita coba menambah jumlah siswanya, kemudian kalau toh memang mendapatkan jumlah siswa yang memang banyak, ya kita akan mengarahkan untuk program-program jurusan baru yang kompeten nanti di dunia industri. Supaya untuk tujuan SMK Bima adalah supaya SMK ini bisa bersaing dengan SMK ya di sekitar kita. Ya, untuk bersaing di sekitar ini kan banyak sekolah SMK negeri, SMK yang besar. Itu kan masih banyak tantangan. Kira tantangan yang dihadapi dari SMK Bima selaku Pak Yudi kepala sekolah itu apa sih Pak? Tantangan, kekurangannya itu apa? Tantangannya untuk kita bersaing dengan sekolah yang lain itu memang dari segi SDM-nya kita mencoba menyiapkan, artinya dari sumber daya manusia yang ada di SMK Bima kita siapkan, kemudian kita juga mengambil contoh SMK-SMK yang memang sudah berkembang itu di sana menerapkan seperti apa, dan kita coba tarik masuk ke SMK Bima, kira-kira dari contoh tersebut bisa nggak kita terapkan seperti itu, atau tambahnya kita penerapannya modifikasi lah, tidak sama dengan di SMK yang memang berkembang, kita modifikasi supaya hasilnya mungkin bisa lebih baik dari SMK yang sebelumnya. Ya, berarti tantangan-tantangan yang dihadapi di SMK Bima ini banyak sekali ya, dari SDM-nya yang masih belum maksimal, urusan program-program yang belum maksimal, belum ada, dari SDM yang harus disiapkan, program-program yang harus lebih bagus lagi ke depannya, rencana untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, untuk menutupi tantangan-tantangan tersebut yang kekurangan itu biar bisa ditutupi, tindakannya seperti apa Pak? Untuk tantangan tersebut tindakannya ya kami berikan coaching Pak, artinya berikan pelatihan ya. Kadang kita juga memanggil dari fasilitator, baik itu pengawas ataupun dari Dudi ya, ataupun dari sekolah yang memang mau kita contoh, kita datangkan ke sini kemudian untuk memberikan informasi atau bagaimana tahapan-tahapan untuk
bisa menutupi kekurangan kita ya, kemudian kita coba aplikasinya kita praktekkan ya, sehingga nanti mungkin di hasil akhirnya bisa kelihatan. Bagus sekali Pak untuk aksi yang Pak Didi lakukan dari pelatihan, memanggil fasilitator atau pengawas yang untuk mengisi materinya ya, mendatangkan judi ya, mendatangkan instruktur, update aplikasi-aplikasi yang ada biar SMK ini Bima lebih maju lagi, bisa menghadapi persaingan. Kira-kira mulai kapan Pak itu bisa dilaksanakan Pak rencananya itu? Kebetulan untuk seperti kegiatan tersebut sebagian sudah mulai berjalan, sebagian. Kemudian yang namanya program itu memang kan kita butuh proses Pak. Nah, insya Allah di tahun ke depan itu, di tahun ajaran baru itu, nanti di dunia industri. Ya, supaya untuk tujuan SMK Bima adalah supaya SMK ini bisa bersaing dengan SMK yang di sekitar kita. Ya, untuk bersaing di sekitar ini kan banyak sekolah SMK negeri, SMK yang besar. Itu kan masih banyak tantangan. Kira tantangan yang dihadapi dari SMK Bima selaku Pak Yudi kepala sekolah itu apa sih Pak? Tantangan, kekurangannya itu apa? Tantangannya untuk kita bersaing dengan sekolah yang lain kan memang dari segi SDM-nya kita mencoba menyiapkan, artinya dari sumber daya manusia yang ada di SMK Bima kita siapkan, kemudian kita juga mengambil contoh SMK-SMK yang memang sudah berkembang itu di sana menerapkan seperti apa, dan kita coba tarik masuk ke SMK Bima, kira-kira dari contoh tersebut bisa nggak kita terapkan seperti itu, atau tambahnya kita penerapannya modifikasi lah, tidak sama dengan di SMK yang memang berkembang, kita modifikasi supaya hasilnya mungkin bisa lebih baik dari SMK yang sebelumnya. Ya, berarti tantangan-tantangan yang dihadapi di SMK Bima ini banyak sekali ya, dari SDM-nya yang masih belum maksimal, urusan program-program yang belum maksimal, belum ada, dari SDM yang harus disiapkan, program-program yang harus lebih bagus lagi ke depannya, rencana untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, untuk menutupi tantangan-tantangan tersebut yang kekurangan itu biar bisa ditutupi, tindakannya seperti apa Pak? Untuk tantangan tersebut tindakannya ya kami berikan coaching, artinya berikan pelatihan ya. Kadang kita juga memanggil dari fasilitator, baik itu pengawas ataupun dari Dudi ya, ataupun dari sekolah yang memang mau kita contoh, kita datangkan ke sini kemudian untuk memberikan informasi atau bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa menutupi kekurangan kita ya, kemudian kita coba aplikasinya kita praktekkan ya, sehingga nanti mungkin di hasil akhirnya bisa kelihatan. Bagus sekali Pak untuk aksi yang Pak Didi lakukan dari pelatihan, memanggil fasilitator atau pengawas yang untuk mengisi materinya ya, mendatangkan judi ya, mendatangkan instruktur, update aplikasi-aplikasi yang ada biar SMK ini Bima lebih maju lagi, bisa menghadapi persaingan. Kira-kira mulai kapan Pak itu bisa dilaksanakan Pak rencananya itu? Kebetulan untuk seperti kegiatan tersebut sebagian sudah mulai berjalan, sebagian. Kemudian yang namanya program itu memang kan kita butuh proses Pak. Nah, insya Allah di tahun ke depan itu, di tahun ajaran baru itu, implementasi hal seperti itu di tahun depan akan lebih maksimal. Walaupun memang di prosesnya kita sudah sedikit demi sedikit kita lakukan Pak. Dan pantauan dari kepala sekolah memang ada
kurangnya di mana kita coba perbaikin, kurangnya di sini kita perbaikin, ya kemudian sembari yaitu apa yang kita dapatkan dari pelatihan dari fasilitator itu implementasinya kan kadang memang belum maksimal lah, nggak sama kayak misalnya di apa namanya di sekolah yang kita contoh kita terapkan di sekolah penerapan di kita itu kadang ada beberapa yang memang SDM tidak bisa mengikuti. Ya, terima kasih Pak ya dari aksi kegiatan Bapak yang sudah baik itu yang sudah direncanakan ditargetkan dari awal tahun dari pembuatan program dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, semoga bisa menambah kemajuan SMK ini lebih bersaing lagi dari SDM dan lainnya. Dari pembicaraan ini berarti kita bisa simpulkan ya Pak, kira-kira dari tujuan SMK Bapak supaya bisa punya daya saing yang kuat dengan SMK lain itu seperti apa? Kita simpulkan dari pembicaraan ini apa aja itu Pak? Terima kasih. Jadi tujuan dari SMK Bima ini sebenarnya ingin memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik Pak. Kemudian kita memberikan pelayanan pendidikan yang murah walaupun kita memang sekolah swasta kan kadang di beberapa sekolah memang sekolah swasta ada yang mengatakan image-nya itu kalau masuk swasta itu mahal, sedangkan kalau mau masuk negeri itu murah Pak. Nah image-nya kita mau coba ada nih SMK swasta yang memang dari segi administrasinya murah, tapi dari segi pembelajarannya itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Kemudian kita bertujuan juga anak-anak yang kita latih atau berikan pembelajaran di SMK Bima nantinya akan siap menghadapi dunia industri, dan kita akan mengenalkan secara langsung kepada perusahaan bahwa anak-anak dari SMK Bima ini bisa nih bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Iya, terima kasih Pak ya. Disimpulkan berarti untuk daya saing dari pendidikan, pelayanan siswa lebih baik lagi, terus yang mempunyai karakter yang bagus. SMK Bima tidak seperti SMK yang lain, walaupun di sini SMK-nya gratis, tapi kualitasnya tetap bagus. Intinya anak siap kerja. Terima kasih Pak. Semoga SMK Bima lebih maju lagi ke depannya, bisa bersaing dengan SMK di sekitar kita. Terima kasih. Ya waktunya untuk melakukan coaching di sini.